suspension itu 25 mili. Setiap probe ada sensitivitasnya masing-masing. Bisa jenengan lihat nanti kita pas inspeksi di lapangan, kita lihat di proximeternya ada tulisannya 7,87 volt per mili. Terus ada 3,94 volt per mili. Nanti bisa dilihat, nanti jenengan juga bisa lihat di datasheet juga, datasheet sensor itu bisa diakses di internet. Kalau datasheet itu bisa dimulai 8 mili, 11 mili, 25 mili, itu ada datasheet semua di internet, jenengan bisa akses di internet. Masuk datasheet itu ada ordering code, ada beratnya ukuran berapa, itu lengkap di situ. Itu tergantung ordering code-nya. Terus dari proximeter kita narik kabel sinyal yang udah ada ini dua tarikan dari lapangan, dari masing-masing CB tarik masuk ke terminal blok, dari terminal blok masuk ke belakang rack sesuai masing-masing channelnya, masing-masing channelnya. Dari mulai probe sampai monitoring ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas? Dan belum jelas, ada yang belum mengerti. Ya, kalau ada yang belum jelas monggo, nggak usah sungkan. Ada yang sudah jelas. Ya, diskusi. Kalau dari probe sampai monitor udah jelas, kita langsung masuk ke prinsip kerja monitor. Jadi ini monitor Bentley Nevada 3500. Di sini ada beberapa slot ya. Ada slot buat power supply, upper lower slot itu redundant. Jadi harapannya kalau misalnya ada satu power auxiliary misal mati, ada backupan dari UPS. UPS yang atas apa itu? UPS yang bawah. Yang atas yang Auxiliary. Nah, jadi ada backupan. Soalnya kalau TSI mati, resikonya memang proteksi nggak ada tuh, bahkan bisa trip unit. Terus setelah power supply, ini ada modul TDI namanya, Bentley Nevada 3500 22M. TDI itu Transient Data Interface, itu semacam communication card. Nanti ceritain. Oke. Semacam communication card. Di sini fungsinya dia buat tarik kabel konfigurasi dari ini port USB tipe B ke laptop atau komputer lah. Terus di sini ada LED indikasi, ada OK, TXRX, TM, configuration OK. Nah, tandanya kalau solid itu emang berarti modulnya OK. Kalau RXTX memang dia ngirim data, makanya blinking. Kalau TM ini trip multiply. Trip multiply itu nanti ada saya jelaskan trip multiply. Terus configuration OK, solid. warnanya kayak hijau tuh Mas. Ya, Nggak ada merah atau apa? enggak, kalau di sini enggak ada. Terus di sini ada tombol reset. Nanti kalau memang ada alarm yang perlu di-acknowledge, kita reset. Ini ada yang belum bisa di reset karena aksialnya masih kebaca di lapangan. Padahal aktualnya probe udah kita lepas. Memang kalau aksial gitu dia baca full maksimal kadang kalau probe-nya enggak di-connect. Jadi ada nanti kita lihat di lapangan kalau kita udah capping, udah sesuaikan probe-nya kita pasang, harusnya hilang nanti ini alarm sama dangernya. Terus ada yang kedua, dari TDI dulu itu dia pakai, terus ada ini kunci buat run sama program. Fungsinya itu buat dia mengamankan rak lah. Jadi kalau misal online kita nggak pengen ada yang mengubah konfigurasi, kita udah masuk ke modern. Jadi kalau modern itu kita nggak bisa nggak bisa download konfigurasi. Baca dari itu
Kalau ngebaca bisa, tapi dia nggak bisa download, kirim masuk ke rak. Terus kalau dia mode program, kita bisa konfigurasi. Jadi kadang kan buat safety itu kalau ada pas running, jaga nih biar nggak ada yang ngotak nanti konfigurasi itu di mode run. Terus ada selain itu kan juga ada proteksi di softwarenya, juga ada password biasanya. Cuma kadang karena password itu rawan lupa jadi jarang dipakai. Tapi kalau memang mau dipakai password juga bisa. Jadi ada dari mode kunci itu ada mode password juga. Terus ada ini configuration port, itu buat kita fasilitas connect kabel USB ini ke laptop. Kalau yang ini ada rek Adre, ini buat nanti ada rek buat analisa vibration Adre, ambil dari situ. TVI ada yang ditanyakan? Ini USB tipe B, kayak kabel printer. Jadi nanti tinggal connect aja. Ini kabel udah ada, kita supply juga. Nyamakan IP juga, Mas? Ada. Enggak, nanti kalau connect pakai kabel ini kita nggak pakai IP. Kalau kita pakai Ethernet, kita pakai IP. Belakangnya, jadi di belakang ada, di belakang pun ada. Oh ya, kita ke belakang I/O modulnya. Pos HP simpel. Terus di belakang ini namanya I/O modul. I/O modul itu ada beberapa pin terminasi. Nah, ini ada keterangannya TDI I/O modul. Jadi nanti kalau setiap konfigurasi, misal ini ada pergantian I/O modul, di konfigurasinya itu juga ada nanti I/O modulnya tipe apa. Karena kalau yang /42 itu kan ada prox velom. Ini ada tulisannya prox velom, nanti ada prox seismic. Ada banyak tipe I/O modulnya. Seismic velocity ya. Ah iya. Nah ini kita di TDI ada NC, ARM, NO, itu fungsinya buat indikasi OK relay itu buat keseluruhan rak. Jadi misal ada power yang nggak masuk atau raknya mati atau ada channel yang not OK, itu dia ngontak OK relay itu. OK relay ini cuma memang kita belum ada koneksi kemana-mana. Kita udah siapkan semua. Oke. Kalaupun mau ditarik semua bisa. Terus ada ini buat Ethernet. Ini buat koneksi pakai kabel Ethernet. Kalau yang bawah itu sistem kontak. Sistem kontak itu ada beberapa kontak, ada trip multiply, ada inhibit sama reset. Kalau trip multiply itu fungsinya buat mengalihkan limit set point. Jadi kan biasanya kalau pas waktu startup ada spike, pasti ada tiba-tiba ada spike nilai vibrasi. Itu dikarenakan kadang ada interferensi, ada natural frekuensi, akhirnya kena critical speed. Akhirnya ada spike. Jadi wajar ketika setiap startup itu ada mulai 0 sampai 3000 ada titik critical speed, misal di 2000 rpm atau 2500 dia ada spike. Nanti kalau udah normal lagi dia bakal turun. Nah, trip multiply itu fungsinya buat jaga biar dia nggak langsung trip. Jadi ada settingan trip multiply itu 1 kali, 2 kali, 1,5 kali, 3 kali. Jadi dikalikan, misal anggap kita ngomong tripnya itu di 100. Nah, kita udah nyentuh ini 100. Otomatis kalau kita nggak trip multiply kan trip, dia trigger trip, turbin trip. Kalau di trip multiply ini kita bisa
misal trip multiply-nya kita setting 2 kali, berarti dia baru kena trigger tripnya di 2 kalinya 100. 200 baru dia trip. Tapi kita nggak ngubah set point, tetap 100 gitu. Jadi trip multiply ini kita nggak ngubah konfigurasi apa-apa, kita nggak usah naikkan dulu set point, nggak usah, karena memang kalau umumnya modul vibrasi itu memang ada trip multiply buat jaga-jaga startup tadi. Nah, ini aktifnya ketika dikontak. Jadi trip multiply ini kayak semacam di jumper gitu. Jumper gitu ya. Ada COM sama trip multiply. Kalau di sini kan udah disiapkan juga trip multiply sama COM. Nah, berarti ini di input berarti ya istilahnya. Ini input. Oh, input ya. Ini bisa dari selektor, bisa dari saklar, bisa apa, bebas. Bisa di shot noto. Kayak sini kasih tombol. Oh, ini mau tinggi. Pokoknya di shortcut. Jadi ada settingannya yang 2 kali 1 kali di situ. Nanti di sini. Di software. Iya. Software. Jadi ketika ini mau naik dulu sih, tak ini dulu, tak tahan dulu ini ya. Iya. Tuh, trip multiply ada yang trip multiply ada yang tanyakan. Bisa lanjut ke COM inhibit. COM inhibit itu kayak bypass. Jadi kalau di inhibit itu proteksinya mati semua. Fungsinya buat maintenance biasanya. Misal ganti sensor pas online, jadi dia nggak ngetripkan turbin, kita inhibit. Itu inhibit itu bypass lah. Meskipun ada DO yang di sini yang nyala, nggak nyala berarti ya DO-nya. Kalau di inhibit nggak. Jadi inhibit itu kata lainnya bypass lah. Bypass. Diabaikan semua berarti. Diabaikan. Jadi dianggap memang raknya ini nggak ada pembacaan. Gitu. Tanpa perlu matikan rak ya. Tanpa perlu matikan rak. Berarti dia tetap oke berarti. Kondisinya nggak oke. Dia nanti bypass LED-nya itu nyala yang depan. Iya. TV-nya? Apa? TV-nya Mas. Sama di shotgun. Di Ya, COM sama inhibit. Sama inhibit. Jadi nanti kalau di sini tinggal dikonek saklar. Jadi teman-teman bisa bikin kayak saklar sendiri di sini nanti ya, inhibit, kalau mau TM. ditambahi terminal TM, trip multiply, bisa tarik kabel, connect ke selektor, inhibit, tarik ke selektor, reset, tarik ke selektor. Nah, reset juga, kalau reset prinsip kerjanya sama kayak trip multiply, inhibit, sama di shotgun nanti pakai selektor. Yang penting connect aja COM sama resetnya itu buat ngereset keseluruhan rak. Jadi ngereset itu kalau ada alarm, trip, sama ya, depan tadi kok. Tapi kan nggak ngereset settingan toh, nggak ngilangkan ya. Reset alarm kok, flag Reset alarm iya. toh, ya. tampilan. Jadi reset itu banyak, ada dari depan, ada dari pakai ini Jumper. wire, ada dari software. Dari software juga ada. Sama trip multiply, inhibit juga ada dari software. Kalaupun nggak pakai wire ada dari software. Ini buat TDI. Ada yang pertanyaan? Tanyakan Mas. Tanyakan Mas UJP. Tapi jangan ketahuan kok di sini loh ya. Nanti dimarahi bosnya. Nyindir. Terserah kamu, Jawa itu. Selesai Ya, jawaban Mas. kita ini ya, kita yang penting-penting aja, yang kritikal lah. Jadi TDI udah, lanjut ke slot kedua. Jadi kalau ngomong slot itu ini nggak dihitung. Power supply ini nggak dihitung. Jadi slot 1, slot 2, slot 3, slot 4 dan seterusnya. Jadi setelah TDI ada kepasor. Kepasor itu ya buat baca kepasor atau kata lainnya speed lah. Cuma memang ada perbedaan kalau speed sama kepasor. Udah, karena memang ini juga nggak dipakai, tapi next time kalau memang kepasor mau dipakai itu tinggal connect probe-nya aja, karena fasilitasnya udah dipasang semua, raknya juga pasang, cuma modulnya ini belum tak konfigurasi, belum dikonfigurasi, masih di inaktif semua. Oh gitu. Yang Siap. biar ininya
tetap oke kelihatannya, Ya ya, nggak jadi pertanyaan ya. Biar nggak merah gitu. biar nggak merah, biar nggak, kalau itu kan nanti ada Tapi ini merah ya? dia oke-nya nggak nyala Oh. kalau not oke. Nah terus lanjut dari modul Kepasor kita ke modul 42M. 42M ini proximitor seismik. Monitor itu fungsinya buat radial vibration, buat bisa radial, bisa velocity, bisa acceleration, nanti tergantung di konfigurasinya. Nah kita yang pakai sekarang itu displacement radial vibration ya, radial vibration buat shaft, pengaplikasiannya buat shaft bearing 1x 1y 2x 2y 3x 3y dan seterusnya sampai 4y. Jadi untuk satu modul ini ada 4 channel. Jadi di modul yang slot 3 ini kita buat radial 1x 1y 2x 2y urut 1x 1y, channel 3 4 2x 2y. Di sini kalau dilihat dari depan ada oke, TXRX, bypass. Nah oke ini dia bakal muncul ketika keempat channelnya oke. Jadi ketika probe-nya udah diinstal semua, keempat-empatnya yang ada di konfigurasi ini dia bakal oke dan bypassnya hilang. Nanti kalau udah kita install semua ini, kenapa bypassnya nyala? Karena dianggap modul sensornya not oke, karena memang kan sensor belum dipasang semua di lapangan. Dipasang satu pun masih tetap masih kayak gitu karena dia butuh keempat-empatnya oke. Kalau tadi waktu di inhibit itu Di inhibit tampilannya sama kayak gimana? gini. Jadi untuk tahunya ini sekarang di inhibit gimana? Nanti ada di software. Kalau nggak ada kelihatan. softwarenya, Memang harus lihat software. Heeh. Tampilannya Jadi- inhibit itu berarti nggak ada Mas ya? nggak Nggak sama ada. sama yang Biasanya pakai kalau- kabel itu loh. Enggak, ya kalau pakai kabel kan kita kan sebenarnya ada fasilitas juga display. Heeh. Itu buat semua ambil display dari rak ini. Termasuk inhibit bisa tampil. Cuma kan ini karena pembeliannya cuma rak. Oh, ada Nggak perang- mau lihatnya dari software. Ada perangkat lain berarti ya? Iya, ada Data perangkat lain. data modbusnya ada apa enggak nanti? Ada nanti. Inhibit pun sudah ada alamat. Ada. Wah, Ada. gitu. Itu. Nah, terus secara prinsip itu, terus ini kalau Oh, ya, buat ganti. ini buat apa? Tombol Masuk. ininya PNC. Nah, itu Oke, buat display di biasanya fasilitasnya tim CPM. banter-banter data. Ini buffer output. Tapi guru. Buffer output itu dia merepresentasikan sinyal output dari sensor. Tapi nggak ganggu ya mas? Nggak Cuma ganggu. untuk transfer ke Memang itu fasilitasnya buat komunikasi, buat fasilitasnya TPDM atau CPM buat ambil data vibrasi. Karena kan sensor langsung masuk ke rak, otomatis TPDM ini butuh data persis kayak pembacaan sensor, otomatis ada namanya buffer output ini. Dia buffer output itu buat colok situ ya. iya colok situ. Teleskop kamu. Itu berurutan. Ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Berarti 1X, 1Y, 2X, 2Y. Berarti ini nggak perlu dikonfigurasi, udah kalaupun nanti probe-nya nyala udah kita gap, itu ada kita ukur aja kalau pakai multi di tengah sama yang pinggiran. Itu pasti muncul sama kayak pembacaan sensornya. Berapa volt Volt AC. atau millivolt RMS AC, berapa gapnya DC-nya, itu dia muncul di situ. Jadi memang buat buffer output kebutuhannya tim CPM 4 channel.